Asyams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan laili idza yaghshaha was samaa'i wama baniha wal ardi wama tahiha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tagwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha sadaqallahul azim. Qiraahnya Imam Kisai. Kalau Imam Hamzah pada talaha dan tohaha tidak diimalah. Biasanya beliau berdua samaan tuh, tapi di sini beliau beda. Mereka bermufakat faqaruha tidak diimalah. Dan pada kadzabat samudu itu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Asim membaca kadzabat samudu, taknya dibaca. Imam yang lain diidgham kadzabat samudu. Karena kita qiraatnya Imam Hafaz. Imam Hafaz muridnya Imam Asim, maka kita ikutin qiraat Imam Asim. Kadzabat samudu, taknya dibaca. Wala yakhafu, kita baca wala yakhafu. Imam Nafi sama Imam Ibnu Amir membaca fala yakhafu uqbaha pakai fa. Imam Nafi itu gurunya Imam Warash. Kalau Imam Warash pasti sering dengar namanya. Ini buat nambah wawasan aja. Kalau wawasan luas nggak kayak orang cantengan dikit-dikit ngomel aja. Sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin. Surah Asy-Syams Makkiyah wa ayatuha 15. Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Ayatnya ada 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wawnya waw qasam. Waw qasam memajrurkan isim sesudahnya, maka wasyamsi. Ada fi'il qasam yang enggak tersebut. Uqsimu bisyamsi. Aku bersumpah dengan matahari. Wa duhaha, dan terangnya. Lau'iha, terangnya matahari. Jadi di sini Allah memilih sumpahnya yang pertama dengan asyams. Allah boleh bersumpah dengan apapun, bersumpah dengan makhluk yang dia anggap paling dibutuhin sama makhluk-makhluknya, matahari. Tapi kita nggak boleh bersumpah dengan yang lain selain dengan Allah, atau dengan sifat Allah boleh. War-Rahmani, kita bersumpah dengan sifat Allah yang Rahman. War-Rasul nggak boleh, demi Rasul nggak boleh. Sumpah cuma boleh demi Allah atau sifat atau zat Allah. Dan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah nggak boleh dijadiin nama orang kecuali tambahin Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Sama aja kan, makhluk juga. Kita takbilnya Baitur Rahman. Hah? Ya kudunya gitu. Mah dia nggak tulis. Kita anggapnya dia nggak tulis tuh. Kita yang baca ngerti. Wal qamari idza talaha, demi bulan tatkala mengiringi, hanya kembali ke matahari, mengiringi matahari. Wal qamari idza talaha. Tabi'aha talian inda ghurubiha, mengikuti matahari. Talian, tali ini terbit, inda ghurubiha, tatkala terbenamnya haknya matahari. Bulan itu terbit ketika matahari tenggelam. Makanya ru'yatul hilal itu ke barat gitu, bukan ke timur. Wa nahari idza jallaha birtifa'ihi. Oh, siang tatkala dia menampakkan matahari gitu. Wa laili idza yaghshaha, dan malam tatkala yaghshaha, yughtiha bizulmati, menutupinya dengan kegelapannya. Menutupi dengan apa? Bizulmati, dengan kegelapannya malam. Jadi menyelimuti malam dengan kegelapan. Ini puitis sebenarnya. Sebenarnya kan bukan malam nutupin matahari, mataharinya yang tenggelam gitu kan. Bahasanya puitis. Wa idza fi salasatil mujarrati dzarfiyah. Idza pada tiga tadi tuh, idza jallaha, idza yaghshaha, limujarradil dzarfiyah, semata-mata menunjukkan sebagai zorof.
berfungsi sebagai zorob. Zorob itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Di sini maksudnya keterangan waktu. Wal amilu fiha fi'lul qasam. Amilnya yaitu fi'il qasam. Tadi itu fi'il qasam yang enggak disebut. Uqsimu bisyamsi. Uqsimu itu fi'ilnya. Wasyamsi uqsimu bisyamsi. Wal qamari uqsimu bil qamari. Jadi iza ini ada iza fujaiyah dan ada iza zorfiyah syartiyah. Iza fujaiyah itu yang menyatakan sekonyong-konyong tiba-tiba. Dia tidak perlu jawab syarat. Sedangkan iza dalam zorof ini dia membutuhkan jawab syarat. Dan dia iza zorfiyah ini dia akan berhadapan dengan fi'il. Maka di situ iza jallaha, iza talaha, iza yakshaha gitu ya. Setelah iza ada fi'il. Nanti ada jawabnya. Fa'alhamaha, itu jawabnya semua. Jadi setelah ada waw qasam, kemudian ada iza, jawabnya nanti di ayat berikutnya fa'alhamaha. Tandanya bahwa itu jawab dari iza syarat dan waw qasam, waw sumpah. Was-sama'i wa ma banaha, ini masih qasam ya. Demi langit dan wa ma banaha, yang membangunnya. Ini kalau ma dimaknai dengan man. Langit membentang di atas tanpa tiang. Masjid Wikoyah cuma nggak ada tiang tengah doang. Masjid Islamic Center Keramat Tunggak juga yang kemarin kebakar ke kubahnya, katanya termasuk yang paling lebar itu, paling lebar tanpa tiang tengah. Kalau nggak salah bentangannya itu lebih dari 20 meter nggak salah. Itu jauh. Dan langit tak ada tiang. Karena Allah bersumpah dengan langit yang Allah bangun kehebatannya tanpa tiang. Jauh-jauhnya bintang itu masih di bawah langit pertama. Karena bintang itu semua Allah ciptakan untuk hiasan langit pertama. Nah, bayangin Nabi Muhammad sampai nembus langit ke-7. Berapa jauhnya itu? Kalau bintang terakhir ada sekian juta tahun cahaya, 1 tahun cahaya berapa kilometer? Gitu. 10 pangkat berapa itu? 1 tahun cahaya. Itulah mukjizat yang Allah kasih ke Nabi, bisa nembus 7 langit. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi wa ma tuhaha, dan yang membentangkannya, basa toha, menghamparkannya. Kemudian ada catatan dikit soal sumpah. Boleh nggak manusia bersumpah? Boleh. Sumpah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Jadi sumpah bisa menjadi wajib ketika kita lagi belain orang. Yang kedua sunnah, ya kalau memang sumpah itu dibutuhin, misalnya kita lagi dakwah lah gitu kan. Wah, supaya orang dengar dakwah kita, ya kita ke sumpah di situ. Bisa jadi haram kalau sumpah itu buat sesuatu yang nggak bener. Oh, bersumpah nggak mau lagi ngeliat batang hidung dia. Oh, sumpah mulai hari ini gue nggak mau lagi nginjek rumah dia. Nah, itu haram itu. Sumpah yang gitu harus dibatalin, nggak boleh kerjain, harus dibatalin, karena haram, memutus silaturahim kan. Kalau lagi nggak demen, ya nggak demen aja, nggak usah pakai sumpah. Gue nggak mau lihat lagi batang hidung dia, demi Allah gue nggak mau lihat lagi batang hidung dia. Ya batang hidungnya lo nggak mau lihat. Nah itu, itu sumpah yang haram ya, harus dibatalin justru. Kalau yang tadi, yang 2 itu sunnah dikerjain gitu. Yang mubah ya boleh-boleh aja. Buat yang urusan yang nggak penting-penting banget bersumpah. Kalau dibatalin, kalau nggak dijalin sumpah maka ada kafarotnya gitu. Termasuk tadi sumpah yang haram. Dia harus batalin sumpahnya dan dia harus bayar kafarot gara-gara sumpah. Makanya yang urusan kayak gitu jangan pakai sumpah, bikin kerjaan. Kafarotnya bebasin budak kalau masih ada budak. Atau kasih makan 10 orang miskin makanan yang ngenyangin. Atau kasih pakaian. Pakaiannya nggak mesti lengkap, boleh peci aja boleh sarung aja boleh, baju aja boleh gitu. 10 orang. Dalam ya sumpahnya kalau sumpah main-main nggak berlaku. Nah kalau sumpah yang serius tadi dia nggak kerjain, bebasin budak, zaman sekarang udah nggak ada, kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Pakaiannya nggak mesti lengkap ya, boleh sepatu aja boleh, cuma dengan takaran kita gitu. Misalnya makan
Takaran kita di rumah makan satu orang makan siang berapa ya jatahnya? 50.000 satu orang. Berarti kasih 10 orang miskin dengan takaran 50.000 porsinya per porsi. Jangan ngambil gampang nasi uduk 10.000. Soalnya nasi uduk tambahin sama semur daging gitu. Semur daging sama telur. Kok nyindir sih? Orang sudah sumpah. Aduh, daging kebo lagi. Gitu. Jadi takaran kita sama pakaiannya gitu. Takaran kita kafarotnya. Jadi nggak gampangin. Kalau nggak bisa itu semua, puasa 3 hari. Nggak mesti berturut-turut. Baru tuh pilihan terakhir tuh, puasa 3 hari. Pilihan pertama kafarat sumpah tadi itu. Nazar juga sama. Kata Imam Syafi'i, "Nama halaftu billahi shadiqan au kadziban," kata Imam Syafi'i. Aku tuh nggak pernah bersumpah baik aku dosa ataupun aku jujur, enggak. Beliau ngomong apapun nggak mau bersumpah, Imam Syafi'i. Karena sumpah itu sebaiknya jangan dikerjain kecuali dalam kondisi yang sangat penting, apalagi nazar. Nazar sih masih boleh, cuma nazar itu kan akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang nggak boleh nazar itu sesuatu yang fardu ain, tuh nggak boleh dan nggak berlaku, nggak sah. Kalau proyek ini tembus, gue nazar mulai besok gue mau sholat Jumat, kagak ada urusan. Maka nazarnya nggak berlaku. Jadi nazar, kalau nazarnya fardu kifayah masih boleh. Boleh itu. Nazar fardu kifayah masih boleh. Kalau fardu ain nggak ada nazar. Nggak berlaku. Kalau nazar yang haram ya tadi itu, wajib dibatalin dan wajib bayar kafarot. Kafarotnya nazar sama kafarotnya sumpah kayak tadi. Dan itu nyusahin. Ya, lagi udah sampai situ ya. Kalau ma fujar wa taqwa, udah siang, tak keburu dingin. Wallahu alam bisawab.